Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video saya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Anda semua. Harapan saya semoga Anda bisa mengikuti pembelajaran dari rumah secara online ini dengan baik. Taati protokol kesehatan jika Anda ingin keluar rumah, sehingga keselamatan, kesehatan baik diri Anda sendiri maupun keluarga, maupun sesama, maupun orang-orang yang ada di sekitarmu bisa terjaga dengan baik. Kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, masih dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang statistik, di mana dalam pembelajaran tentang statistik ini ada beberapa materi yang harus kita kuasai. Di antaranya yang pertama itu pengertian dasar dari statistik, kemudian penyajian data, kemudian ukuran pemusatan data. Nah, pada ukuran pemusatan data ini kita akan mempelajari tentang mean, median, modus, kuartil, desil, baik data tunggal maupun data kelompok. Dan yang terakhir tentang ukuran penyebaran data, deviasi rata-rata, deviasi standar, jangkauan, jarak antar kuartil, dan lain-lain. Hari ini kemungkinan besar dua materi ini yang harus kita pelajari, yaitu pengertian dasar statistik dan penyajian data. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dasar statistik. Coba Anda lihat kejadian atau hal-hal yang terjadi di sebuah toko. Ada pelayan toko atau pemilik toko yang melayani pembelinya dan mencatat setiap transaksi yang terjadi pada saat pembelanjaan itu. Pencatatan itu dilakukan sepanjang hari selama toko itu dibuka dan ada pembeli. Kemudian setelah transaksi itu dilakukan, setelah pencatatan itu dilakukan, data yang dia buat itu direkap, berapa barang yang terjual, berapa pendapatan yang masuk, ya, barang apa saja, kemudian apa yang total pendapatan pada hari itu atau omset hari itu, kemudian berapa keuntungan, berapa kerugian, dan lain-lain. Nah, itu hal-hal yang selama ini dilakukan sadar atau tidak sadar, pelayan toko atau pemilik toko itu sudah melakukan proses atau kegiatan berstatistik. Lalu, apa itu statistik kalau begitu? Nah, statistik adalah rangkuman atau ringkasan dari hasil pengolahan data. Rangkuman atau ringkasan dari hasil pengolahan data. Kumpulan informasi atau keterangan atau data berupa angka-angka yang disusun atau ditabulasi atau dikelompokkan sehingga dapat memberikan informasi tentang masalah atau sebuah gejala. Nah, ini yang dinamakan dengan statistik. Saya ulangi lagi, statistik adalah rangkuman atau ringkasan dari hasil pengolahan data. Dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi atau keterangan atau data berupa angka-angka yang disusun atau ditabulasi dan dikelompokkan sehingga dapat memberi informasi perihal masalah atau suatu gejala. Maka perlu ada keahlian, perlu ada pengetahuan tentang bagaimana cara mengelompokkan, bagaimana cara mengambil data, mengelompokkan data sehingga memberikan informasi mengenai masalah atau kejadian atau gejala. Nah, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya mengumpulkan itu, mengolah dan mengelompokkan data dan menginformasikan data itu dinamakan dengan statistika. Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data,
pengolahan data sampai pada penarikan kesimpulan. Berdasarkan kebutuhan terhadap pengolahan data statistik, maka ilmu statistika itu dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskripsi yang kita pelajari saat ini, dan nanti itu adalah statistik deskripsi ya, yang merupakan informasi yang bisa menggambarkan data yang diperoleh. Bagaimana cara mengolah informasi menjadi sebuah data, kemudian menggambarkan data yang diperoleh, kemudian melaporkan data yang diperoleh. Nah, itu namanya statistik deskripsi. Sedangkan statistik inferensi itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana setelah data itu diperoleh, lalu diolah dan menarik sebuah kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Jadi ada dua ilmu statistik. Statistik deskripsi itu dia hanya mengelompokkan, menggambarkan data-data yang dia peroleh. Sedangkan statistik inferensi itu dia ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengolah data yang diperoleh melalui statistik deskripsi, kemudian menarik sebuah kesimpulan dan mengambil sebuah keputusan berdasarkan data yang dia peroleh melalui statistik deskripsi. Kemudian, karena bicara tentang statistik, kita tidak lepas dari yang namanya data. Jadi, dasar dari semua pembelajaran tentang statistik adalah data. Maka, apa itu data? Data adalah kumpulan keterangan dari suatu kejadian atau objek, baik berupa angka maupun simbol atau sifat. Saya ulangi, data adalah kumpulan keterangan dari suatu kejadian atau objek, baik berupa angka atau simbol atau sifat. Misalnya begini, nilai yang diperoleh pada ujian ini berapa? 80 misalnya. Nah, itu data berupa angka. Ya. Suhu tubuh orang ini naik setelah mengalami demam tinggi sehingga mencapai 40 derajat. Misalnya itu data berupa angka. Yang berupa sifat bagaimana? Enak, lezat, kotor, burem. Nah, data yang berupa sifat. Semua data yang dikumpulkan, masing-masing data itu namanya datum. Misalnya begini, saya mengukur berat badan 10 anak misalnya, berat badan 10 siswa kelas 12. Ya. Nah, data yang saya peroleh misalnya siswa A beratnya 100 kilo, siswa B beratnya 40 kilo, siswa C beratnya 50, siswa D misalnya beratnya 61, siswa E beratnya 72. Nah, masing-masing data ini siswa A 100, ini namanya datum A. Datum 40, 50, 61, 72 ini namanya datum. Sedangkan keseluruhan ini namanya data. Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu data yang berupa angka, sedangkan data kualitatif itu data yang bukan berupa angka atau bilangan. Saya beri contoh seperti ini. Perhatikan tabel yang saya buat di sebelah kiri ini. Ada menu makanan, menu,
dan ada harga. Nah, ini saya bikin nasi goreng. Harganya misalnya 25.000 misalnya ya. Kemudian nasi ayam. Misalnya harganya 30.000. Kemudian mie ayam misalnya harganya 20.000. Nah, yang di sebelah kiri ini menu makanan nasi goreng, nasi ayam, ini namanya data kualitatif ya. Ini namanya data kualitatif. Sedangkan bagian ini harga ini namanya data kuantitatif. Dari data kualitatif ini bisa dikelompokkan lagi menjadi dua. Dikenal ada dua jenis data kualitatif, yaitu data diskrit dan data kontinu. Ya, data diskrit dan data kontinu. Data diskrit itu seperti apa? Data yang diperoleh dengan cara menghitung atau mencacah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, 10, dan seterusnya. Nah, sedangkan data kontinu itu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Jadi kalau dokter mengukur suhu badan pasien, itu namanya data kontinu. Ya. Sedangkan ketua kelas menghitung siswa yang akan ikut dalam sebuah perlombaan di kelas, itu namanya mencacah atau menghitung atau data diskrit. Setelah kita belajar tentang data, maka sekarang kita belajar tentang apa itu populasi dan apa itu sampel. Misalkan begini, untuk memahami populasi dan sampel, misalnya begini. Anda ingin mengetahui pendapat dari siswa SMK di DKI Jakarta mengenai keinginan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi atau bekerja atau mengikuti kursus-kursus keahlian setelah mereka lulus. Maka pelajar SMK yang berdomisili di DKI Jakarta itu dinamakan dengan populasi. Jadi semua siswa SMK di DKI Jakarta namanya populasi. Sedangkan beberapa pelajar SMK di DKI Jakarta yang Anda temukan, kemudian Anda tanyakan pendapatnya, itu yang dinamakan dengan sampel. Atau contoh lebih jelasnya begini. Dari semua siswa SMK yang ada di DKI Jakarta, pada saat Anda mengambil data, tidak mungkin Anda datangin semua kan. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengambil beberapa sekolah sebagai tempat penelitian kita. Nah, misalnya di Jakarta Timur 2 sekolah, Jakarta Barat 2 sekolah, Jakarta Pusat 2 sekolah, Jakarta Selatan 2 sekolah, Jakarta Utara 2 sekolah. Nah, 10 sekolah yang ada di DKI Jakarta, 10 SMK yang ada di DKI Jakarta, yang kita jadikan sebagai tempat penelitian, itu yang dinamakan dengan sampel. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan data? Dan bagaimana caranya data yang dikumpulkan itu bisa disajikan? Data dapat diperoleh dengan apa saja, dengan cara apa saja, dan juga dari mana saja, asal memenuhi syarat berikut. Data itu selalu akurat dan up to date, dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang diperoleh itu bisa kita peroleh dengan beberapa cara. Yang pertama itu wawancara, dengan bertanya langsung
dengan sumber dari data. Jadi kalau misalnya siswa yang kita ingin tanyakan pendapatnya tentang setelah lulus dia mau kemana, maka kita datang lalu wawancara, nanya langsung ke siswanya. Itu namanya wawancara. Atau bisa sudah dengan cara kuesioner atau angket. Teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan, lalu objek penelitian kita disuruh untuk menjawab. Pengambilan data dengan angket ini digunakan jika jumlah yang harus diteliti, atau dimintai keterangan itu cukup banyak. Misalnya begitu tadi, kita ingin menanyakan pendapat siswa SMK setelah lulus dia mau kemana. Nah, jika kita mau supaya semua siswa SMK Jakarta masuk dalam objek penelitian kita, maka salah satu cara yang paling efektif adalah dengan cara angket atau cara kuesioner. Kemudian, data juga bisa diambil atau diperoleh melalui observasi atau pengamatan. Nah, observasi atau pengamatan itu adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, seorang anak ingin mengambil data perkembangan kecambah setiap hari, maka yang ada harus dia lihat sendiri. Dia lihat atau dia nanam sendiri, kemudian dia perhatikan semua perkembangannya setiap hari. Ada 3 cara observasi atau pengamatan ini, yaitu yang pertama itu pengamatan secara langsung. Seperti tadi, seorang anak kalau meneliti tentang perkembangan kecambah, maka dia lihat secara langsung. Bisa juga dilakukan observasi dilakukan dengan cara tidak langsung. Misalnya, ketika kita menanyakan minat siswa untuk masuk perguruan tinggi, bisa juga melalui telepon. Nah, itu namanya observasi secara tidak langsung. Nah, pengambilan data secara tidak langsung. Yang terakhir, observasi atau pengamatan yang dilakukan secara partisipatif. Apa itu pengamatan secara partisipatif? Pengamatan yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung dan mengalami langsung apa yang dialami atau dirasakan oleh objek peneliti. Jadi peneliti terjun langsung, mengalami langsung apa yang dialami oleh objek peneliti. Nah, itu tentang data dan cara pengumpulan data, pengertian statistik, data, dan cara pengumpulan data. Nah, berikut ini ada tugas yang harus Anda kerjakan. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah berikut: statistik dan statistika, populasi dan sampel, dan lain-lain sampai dengan pengamatan partisipatif itu seperti apa. Kemudian, pertanyaan yang kedua, pada penelitian berikut, tunjukkan populasi dan cara pengambilan sampelnya. Nah, ini, misalnya ini, pemerintah ingin mengetahui pendapatan rata-rata per tahun masyarakat di Provinsi X misalnya. Nah, semua masyarakat di Provinsi X itu namanya populasi. Ini sekadar saya kasih dulu, ya. Ini namanya populasi. Tapi tidak mungkin dong seorang peneliti menanyakan langsung dari desa ke desa, dari rumah ke rumah untuk menanyakan pendapatan rata-rata per tahunnya berapa. Maka diambil cara sampel. Bagaimana cara pengambilan sampelnya, itu yang harus Anda jawab di sini. Demikian pertemuan hari ini dan video kali ini. Sampai jumpa, salam sehat dan tetap bahagia.